Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Mirella Sabina dengan NIM 2114080038, biasa dipanggil Mirel. Hari ini, Mirel akan membahas materi yang pertama yang akan Mirel bahas adalah bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita pasti perlu tahu apa sih arti dari adaptasi tersebut. Jadi, pengertian adaptasi adalah salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan dapat bertahan hidup. Nah, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya, maka dia berisiko mengalami kepunahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa macam. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Proses dari adaptasi ini menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adapun bagian-bagian tubuh yang biasa diubah seperti alat gerak, bentuk mulut, maupun bentuk tubuh secara keseluruhan. Di samping itu, penyesuaian ini dilakukan agar mendapatkan makanan serta bentuk tubuh yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Beberapa contoh adaptasi morfologi biasanya terjadi pada bentuk mulut serangga, bentuk daun tumbuhan, dan bentuk kaki burung, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi. Merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja pada makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Proses adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang cukup sulit untuk diidentifikasi, sebab ini terjadi di dalam tubuh. Namun, adaptasi fisiologi ini meliputi organ pernafasan, organ sirkulasi darah, organ pencernaan, dan beberapa yang lainnya. Yang ketiga ada adaptasi perilaku. Proses adaptasi ini menyesuaikan tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi dan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Secara umum, adaptasi ini selain untuk mendapatkan makanan, juga untuk melindungi diri dari serangan predator. Adaptasi perilaku ini banyak terjadi pada hewan. Hal ini sebagai bentuk respon terhadap kondisi atau rangsangan dari luar. Adapun contoh dari jenis adaptasi ini ialah penyesuaian waktu makhluk hidup dalam melakukan aktivitasnya dan hibernasi penyamaran warna tubuh. Nah, bentuk-bentuk adaptasi yang terakhir yaitu ada adaptasi tumbuhan. Lingkungan atau tanah yang ditumbuhi oleh suatu tanaman, maka itu dapat mempengaruhi proses adaptasi. Seperti halnya kaktus yang melakukan penyesuaian bentuk tubuh dengan mengubah daun menjadi lebih ramping dan menyimpan air di dalam batangnya. Hal ini berguna untuk mengurangi penguapan yang terjadi akibat kondisi lingkungan dengan suhu yang ekstrim. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada populasi dan komunitas.
Salah satu contoh dari interaksi antar komunitas di ekosistem yaitu adanya komunitas di sawah dan komunitas di sungai. Di mana komunitas sawah terdiri dari padi, burung, ular, tikus, belalang, dan lain sebagainya. Sedangkan komunitas sungai terdiri atas alga, ikan, zooplankton, dan lain sebagainya. Adapun interaksi yang terjadi di antara komunitas sawah dan sungai yaitu adanya peredaran nutrien, air, organisme, aliran energi, hingga daur karbon. Di mana biasanya air sungai digunakan untuk mengairi sawah, sehingga terjadinya peredaran organisme dan nutrien dari sawah ke sungai. Setelah itu, air dari sawah akan kembali ke sungai dengan membawa banyak nutrien berlebih dari hasil pemupukan yang dilakukan oleh petani. Nutrien yang terbawa ke sungai akan menyebabkan melimpahnya alga. Dengan adanya alga yang melimpah, menyebabkan oksigen terlarut dalam air akan berkurang dan mengakibatkan menurunnya organisme di dalam sungai dan menjadikan komunitas di dalam sungai lebih seimbang. Sekian dulu ya pembahasan aku di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. See you next time.